Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Adi Wibowo dengan NPM 210653855. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab 5 Sistem yaitu mengenai training. Sebelumnya, sebelum saya mengerjakan lab ini, saya perlu melakukan duplikasi database dari lab sebelumnya dengan format penamaan npm_training dengan contoh gambar seperti ini. Setelah saya melakukan duplikasi database, saya memastikan bahwa modul Employee Orientation and Training telah aktif. Dengan mengaktifkan modul tersebut, saya akan melihat menu training program muncul di modul Employee dan modul e-learning, seperti gambar berikut ini. Lalu setelah itu, saya akan membuat program training yang mana saya isi secara manual pada sheets yang diberikan, yang mana saya mengisi dengan uh, program training yaitu Supply Chain Management Essential dan Warehouse Operation and Optimization. Setelah saya melakukan insert secara manual pada Sheets, saya mencoba untuk membuat employee training program yang terdapat pada modul employee, yang mana saya akan membuat secara manual menggunakan data yang saya sudah input sebelumnya, yaitu program training Supply Chain Management Essentials dan Warehouse Operation Optimization. Seperti gambar ini, proses penginputan secara manual dari training program tersebut. Setelah saya membuat employee training program, langkah selanjutnya adalah memilih menu employee training program untuk memastikan bahwa kedua training yaitu supply chain management essential dan warehouse operation and optimization telah berhasil dibuat seperti gambar berikut ini. Setelah itu, saya akan melakukan import data dari file data training yang siap upload ke Odoo agar seluruh karyawan PT kita dapat melaksanakan training sesuai dengan role mereka. Saya juga menghapus data raw yang sebelumnya saya sudah isi secara manual. Lalu, pada penginputan import data file tersebut, jika semua sudah ada everything seems valid, maka input tersebut sudah siap diinput. Setelah proses tersebut berhasil, semua data training diimport akan tersedia di Odoo dan seluruh karyawan PT kita bisa mengikuti training sesuai dengan peran mereka masing-masing. Setelah itu, dalam web kali ini saya akan fokus pada pengelolaan program Warehouse Operation Optimization, salah satu program training yang telah saya buat secara manual. Langkah selanjutnya, menunggu konfirmasi dari Hasan, kepala seksi training, agar training ini bisa dilaksanakan. Yaitu saya melakukan confirm event yang dilakukan oleh Hasan. Dengan ini, program Warehouse Operation and Optimization akan siap dijalankan untuk seluruh karyawan yang terlibat. Seperti ini, gambar jika Hasan sudah melakukan confirm event tersebut. Setelah mengkonfirmasi kegiatan Warehouse Operation Optimization, Hasan juga harus mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta. Dan ini agar yang mengikuti training tersebut sebagai penyelenggara, Hasan perlu mengirimkan email pemberitahuan. Yang mana emailnya seperti ini. Setelah Hasan memberikan pemberitahuan, maka saya telah membuat slide presentasi untuk materi pelatihan Warehouse Operation Optimization sesuai dengan instruksi. Yaitu seperti ini, yang merupakan slide pertama, dan berikut ini slide kedua. Setelah itu, saya juga membuat kuis untuk menilai pemahaman serta terhadap topik dan materi yang dibahas pada akhir course. Kuis tersebut menjadi penentu kelulusan dari karyawan tersebut. Yang mana dua solo tersebut seperti ini dan seperti ini. Setelah itu, pada tahap ini saya akan mengakses modul e-learning di Odoo untuk mengunggah materi training warehouse operation and optimization yang telah dibuat sebelumnya sehingga bisa diakses oleh peserta training. Seperti gambar berikut ini. Setelah itu, saya menuju ke modul e-learning yang pada di Odoo untuk membuat konten berupa slide PPT dari materi warehouse operation and optimization yang telah dibuat sebelumnya dan memastikan materi tersebut dapat dilihat dan diunduh oleh peserta training. Seperti ini. Setelah itu, saya melakukan input materi dan kuis. Langkah berikutnya adalah membuat certification agar peserta training bisa memperoleh sertifikat kelulusan dengan menyelesaikan kuis dengan nilai yang baik. Yaitu berikut ini soal pertama yang saya input, dan berikut ini soal kedua yang saya input juga. Setelah saya menambahkan certification ke dalam software operation and optimization, dengan mengatur komponen baru di course tersebut, saya memberikan judul konten get certificate
Certificate dan memilih Certification sebagai tipe konten. Untuk bagian sertifikat, saya memilih Warehouse Operation dan Optimization Certification yang telah saya buat sebelumnya dan mengatur durasi menjadi 10 menit. Setelah menyimpan pengaturan ini, peserta training kini dapat menyelesaikan course dan kuis untuk mendapatkan sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan yang sudah ditentukan, seperti gambar berikut ini. Setelah itu, pada tahap ini, saya telah berhasil mempersiapkan course untuk program training, warehouse operation, dan optimization. Seluruh kuis, materi, dan sertifikat telah diatur dengan baik. Peserta sekarang dapat mengikuti pelatihan, menyelesaikan kuis, dan jika memenuhi syarat, mendapatkan sertifikat dari pelatihan tersebut. Semua komponen program training sudah siap dan dapat diakses melalui modul e-learning. Lalu, hari setelah itu, eh, hari di mana sesi training sudah tiba, yang mana saya perlu memastikan bahwa course Warehouse Operation and Optimization sudah dipublikasikan agar dapat diakses oleh peserta training. Saya membuka course tersebut di modul e-learning dan memastikan setiap konten termasuk materi, kuis, sertifikat sudah diatur menjadi publish seperti gambar berikut ini. Setelah saya mempublish training program tersebut, pada tutorial kali ini saya akan melakukan proses pelaksanaan program training dari sisi karyawan. Sebagai peserta training, saya login menggunakan credential yang sesuai dengan akun user employee yang telah saya dapatkan. Kita login dengan dua user lainnya yang juga terdaftar sebagai peserta training. Setelah login, saya mulai mengikuti course Warehouse Operation dan Optimization karena sesi training telah dimulai. Yang mana pada penggunaan pada penyelesaian course ini saya menggunakan multi browser yang mana pada setiap yang menjalani training program tersebut digunakan pada browser yang berbeda. Yaitu yang pertama Ainun. Ainun ini sudah berhasil menyelesaikan course yang mana setelah itu Ainun mendapatkan sertifikatnya. Setelah itu Aisyah, yang mana saya juga melakukan multi browser. Lalu Aisyah berhasil menyelesaikan course tersebut dan Aisyah mendapatkan sertifikat. Setelah itu yang terakhir Andika, yang mana saya menggunakan multi browser juga. Lalu pada Andika ini saya mencoba untuk melihat agar mencoba gagal pada Andika, yang mana jika gagal terdapat pemberitahuan seperti itu yang tidak bisa mendownload sertifikatnya. Setelah peserta berhasil mendapatkan sertifikasi dari kegiatan Coursera tersebut, ini menandakan bahwa kegiatan training PT kita telah selesai. Sebagai kepala seksi training, Hasan perlu mengkonfirmasi bahwa training tersebut telah selesai diadakan. Oleh karena itu, saya mengubah status training menjadi completed, seperti gambar berikut ini. Dengan ini, kita telah berhasil melaksanakan kegiatan training di PT kita. Semua tahapan mulai dari pembuatan course, penginputan materi, kuis, hingga penerbitan sertifikat dan konfirmasi kelulusan telah terselesaikan dengan baik. Program training Warehouse Operation dan Optimization telah berjalan sesuai rencana dan para peserta berhasil menyelesaikan sesi training dan mendapatkan sertifikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai lab kelima ini, mengenai training. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih.